Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kepala KUA Majasari yang kami hormati, rekan-rekan pegawai KUA Kecamatan Majasari yang kami muliakan. Puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Jamaah ngasaan ngaji santai tapi teu asal-asalan di KUA Majasari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul kembali, bisa bersilaturahim kembali. Mudah-mudahan perkumpulan kita, silaturahminya kita ada dalam keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua yaitu pembacaan tawasul yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Jumri. Kepada beliau dipersilahkan, monggo. Anggo ya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Natawassalu ilaika ya Habiballah ya Rasulullah ila hadratin Nabil Mustafa habibina syafi'ina wa mulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitihil kirami syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin arrahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina wal qarubiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ashabi kullin wa ila ruhi abina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrat jami' ahli silsilatil qadiriyah wa naqsabaniyah khususan ila sultan syekh Syabul Qadir Jilani wa syekh Syabil Qasim Junil Baghdadi wa syekh Muhammad Bahar Syekh Ahmad al-Badr Syekh Ahmad al-Rifa wa rimalatun anhum syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab.
عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزل ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من أمر سلام يتمطر الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah, tawasul tadi yang telah dipimpin oleh Al-Ustaz Jumri telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan, baik itu dari Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum melanjut ke acara yang ketiga, yaitu pembacaan kitab untuk menghangatkan suasana, ya jangan lupa seperti yang dulu. Kalau seandainya nanti saya tanyakan selamat pagi, pagi, yes, KUA Majasari terbaik, supaya suasananya tambah hangat. Oke, kalau sahabat Dumail juga mau ikutan silahkan. Semangat pagi. Pagi. Yes. Wah, enggak ada yesnya. Ada yesnya. Selamat pagi. Yes. Nah, oke, ulangi. Semangat pagi. Pagi. Yes. KUA Majasari. Oke. Ya, jadi supaya suasana tambah hangat. Untuk acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi, dalam hal ini yaitu kitabnya adalah kitab Nasaihul Ibad yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Edi. Kepada beliau dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illal zalimin. Wassalatu wassalamu ala man qala may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faqultu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Majasari,
yang saya hormati rekan-rekan pegawai di lingkungan kantor urusan agama Kecamatan Majasari yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama moderator kita yang sangat energik. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama juga kepada yang telah membacakan silsilah tadi, luar biasa itu. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 kita masih diberi kesempatan waktu, diberi kesempatan umur bermuajahah dalam suasana yang mudah-mudahan diberkahi pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat ring salam senantiasa tercurah limpahkan kehariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, melanjutkan hanca anu kamari terkait dengan pembahasan kitab Nasoihul Ibad, yang salah satu tujuan kita mempelajari kitab ini adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengarangnya, ya. Di sini bahwa kitab ini adalah Al-Munabbihat, sesuatu yang bagian dari peringatan-peringatan, bagian dari persiapan-persiapan kita untuk menyongsong suatu masa yang sebagai orang yang beriman kita akan mengalaminya. Kita yakin akan mengalaminya, bahwa hidup di dunia ini tidak hanya di dunia ini, tetapi nanti kita akan melampaui suatu masa yang pada akhirnya kita akan berlabuh di yaumil ma'had, yaumil kiamah, yaumil mahsyar, yaumil akhirah, ya. Dan di sanalah kita hidup yang sesungguhnya, Mang Tommy, ya. Ayeuna mah urang keur kokobok dalam keur makan temanya. Bukan selamanya, hidup selamanya nanti di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anal ana uridu at-tabarruka bi ityani hadisaini syarifaini jalilaini. Fal hadisul awwalu ajazani bihi al-alamatu asy-syaikhu Muhammadun al-Khatibu asy-Syamiyu summal madaniyu al-Hamdaliyu wa huwa ibnu Utsman ibni Abbas ibni Utsmana an masyaihi muttasilan ila Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla qala ta'ala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Al-akhir. Wa anal an, dan yang berucap di sini adalah mu'allif, tentunya adalah Syekh Nawawi Tanarai. Wa anal an, dan simkuring pribados kaula al-ana ayeuna uridu ngaharepkeun kaula atabarruka ngalap barokah biityani kalawan menyebutkan, kalawan ngadatangkeun hadisaini dua hadis syarifaini yang mulia dua-duanya jalilaini tur agung dua-duanya. Jadi mengawali kitab ini dalam membahas hadis-hadis yang nanti akan dijelaskan oleh mu'alif di sini, maka mu'alif atau pengarang kitab ini yaitu Syekh Nawawi Tanara memulai dengan tabaruk. Ya, tabaruk itu adalah sesuatu yang
istilah ya yang sudah masyhur di kalangan kita, yaitu ngalap berkah. Itu sebenarnya Mang Tommy. Ngalap berkah dengan cara apa? Dengan cara menyebutkan, mendatangkan dua hadis yang dua hadis ini dinilai oleh mu'allif itu adalah dua hadis yang sangat mulia, yang sangat agung, yang bisa menjadi renungan kita bersama selaku hamba yang beriman untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Nah, terkait dengan tabarruk, tabarruk ini adalah merupakan sesuatu istilah yang biasa dilakukan oleh kita dan masyarakat Indonesia yang terutama penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ini sudah biasa tabarruk ya. Kita melakukan ziarah kubur ya dari Majasari ke Wali Songo. Nah, itu adalah dalam rangka untuk apa katanya? Untuk tabarruk, ngalap berkah gitu ya. Ngalap berkah ka para wali, ka para ulama yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan keberkahan yang telah mereka dapatkan juga kita dapatkan juga berkahnya. Itu seperti itu. Itu tabarruk. Nah, tabarruk ini juga bisa kepada siapa saja, bukan hanya kepada orang yang sudah meninggal dunia, termasuk juga kita pada saat dalam hati yang kadang-kadang lagi bingung ya, lagi mengalami masa yang kelabu gitu ya, kita mendatangi para ulama, mendatangi kiai dalam rangka tabarruk ya, seperti itu, ngalap berkah. Datang na urang ka abuya misalnya, encan ngomong ge Mang Heri katanya, eta kos doang HP anu dicasnya langsung bray langsung gembira orang ya, seakan tiap hari makan berkat. Nah, itu ngalap berkah itu ayam berkahan seperti itu. Saru berkah itu nambah ya gitu ya. Ya berkah itu karena salah satu arti secara lugawi, secara harfiah itu adalah nikmat, itu adalah tabarruk. Berkah itu nikmat, salah satu maknanya. Aya oge bangsa urang eta nusok tabarruk kana naon? Kana ka para alim ulama, ka para kiai gitu ya, nutos ngantunkeun atanapi nu teu acan, nu masih jumenang ya, tabarruk. Kadang-kadang urang oge sok tabarruk kana naon? Mang Heri karena cincin menang teh tabarruk kana cincin. Iya besok di alat tabarruk di rokok. Dipanggil ya. Dipanggil. Nah itu. Jadi tabarruk itu biasa dimaknai ku orang itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, itu tabarruk. Atau di bahasa orang mah berkah itu saeutik nyesa gitu ya. Apa kumaha tah? Saeutik cukup loba nyesa. Itu makna tabarruk. Apakah benar seperti itu tabarruk katanya? Nah, menurut Imam Al-Ghazali tabarruk itu atau berkah itu maknanya adalah nikmatum minallahi taj'alul awqati wal a'mala zata qimatin wa faidatan azimatan. Itu makna tabarruk Al-Ghazali. Nikmatun minallah, tabarruk itu berkah itu adalah nikmat dari Allah. Karena sesungguhnya di dunia ini bagi kita yang beriman mah tidak ada nikmat kecuali adanya asalnya itu dari Allah. Leres Mang Herinya. Sanaja nikmat itu datangnya dari suami kita misalnya. Maka pada hakikatnya nikmat yang diberikan oleh suami kepada istrinya itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sami. Misalnya suami mendapatkan kenikmatan dari istri, maka nikmat yang diberikan oleh istri kepada suami itu pada hakikatnya itu juga bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkah itu artinya nikmatum minallah, nikmat dari Allah, taj'alul awqati wal a'mala, yang nikmat tersebut menjadikan waktu dan amal kita itu zata qimatin, berharga, wa faidatan azimatan,
dan berfaidah yang memiliki faidah yang besar. Itu kriteria daripada berkah. Artinya, mafhum mukhalafahnya, kalau nikmat tersebut tidak menjadikan waktu dan amal kita itu berharga, tidak menjadikan waktu dan amal kita itu memiliki faidah, maka seberapapun besar nikmat yang diberikan oleh Allah itu tidak menjadi berkah. Itu menurutnya Mang Tommy. Jadi lamun aya kolot urang ataupun misalnya di kampung urang masyarakat nu nyebutkeun tadi doang kitu tah nya saeutik cukup lobanya sa itu bagian dari berkah tapi bukan berkah secara keseluruhan. Karena lamun seperti secara lamun di lamun di urang pikirannya misalnya saeutik cukup loba nyesa atau berarti itu mah jalema anu geus kecukupan berkecukupan kumaha lamun jalema miskin anu saeutik teh cukup kan kriteria fakir miskin kan gitu nya. Kriteria fakir itu biasanya dalam fikih itu dimaknai seseorang yang tidak memiliki pekerjaan yang hidupnya itu kesusahan, itu fakir. Berbeda dengan miskin. Miskin itu seseorang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi, itu miskin. Tak kira-kira lamun urang misalnya memaknai berkah saeutik cukup lobanya sa eta kira-kira nyangkut henteu kana pengertian miskin tadi itu jeung fakir. Jadi doangna berkah itu lamun kitu mah hanya bisa dialami oleh orang-orang yang kaya, oleh orang-orang yang secara materi itu memiliki kemampuan untuk mencukupi dirinya sendiri gitu ya dan keluarganya. Namanya sana itu tadi suka buntutan. Sana jeung di sawah. Oh, gitu. Gede ya duitnya. Nah, jadi berkah itu ternyata kalau melihat dari definisi Imam Ghazali ini itu tidak terkait dengan material, tapi lebih terkait dengan dengan kualitas, bukan kuantitas, tetapi kualitas. Artinya sedikit banyaknya materi yang kita punya itu bisa menjadi berkah kalau sesuatu yang punya atau yang kita punya itu memiliki harga atau faidah. Saha ya tamunya. Nah, itu adalah bagian dari pengertian berkah. Kadang-kadang Rasulullah SAW suatu pagi datang ke Siti Aisyah, ya Humairah kan disebutnya ya Rasulullah gitu jangan mengheri tak ka perempuan teh ka bikang urang gitu. Ka istri urang teh sebut ya Humairah gitu ya, wahai yang kemerah-merahan gitu ya, pipinya gitu ya. Urang mah jarang kan ya, urang mah kadang-kadang meherinya lain ya Humairahnya gitu seperti itu. Ngaranna saha ngaranna misalnya ngaranna si Markona, Markona ayo ya kadaharan dina naon pagi ini katanya seperti itu. Ayah henteu ya Aisyah ya Humairah makanan untuk dimakan pada pagi hari ini. Cek Aisyah kemudian menjawab atuh komo cenah ya Rasul teu aya pisan cai geh encan di taheur cenah cek si Aisyah. Naon Nabi ngajawabna cek Nabi wi satu Aisyah gitu ya. Abdi bade puasa bae aya kitu mah teu aya makanan. Kira-kira osok manggihan teu mangheri. Model kitu tah, pagi-pagi teu aya makanan naon. Asana geus jadi P3 kaki ya geus. Nah, Nabi dina sejarah ternyata Nabi Bang Heri eta acap kali sering mengalami pagi yang tidak ada makanan. Dan Nabi memilih kemudian untuk berpuasa. Beda jeung urang merenya. Woi, lain ngahutang bae. Naon gawena sia Markona. Isuk-isuk ieu teh aya kadaharan. Begitu. Nah, perbuatan perilaku amal Nabi ini mencerminkan keberkahan hidup.
Tidak mungkin kita menyatakan bahwa Nabi dengan segala kekurangan seperti itu menyatakan bahwa hidup Nabi itu tidak berkah. Karena kekurangan kan seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa keberkahan itu tidak terkait dengan materi, tidak terkait dengan harta, makanan yang kita punya, tapi terkait dengan nilai dan kualitas hidup yang kita jalankan. Pada saat ada kita bersyukur, pada saat tidak ada kita tetap bersabar, dan itu adalah bagian dari berkah. Pada saat kita bersabar seperti Nabi, guys, puasa baik itu mah. Nah, waktu dan amal itu menjadi zata atau zukimatin atau zata kimatin wa faidatan azimatan. Punya harga dan punya faidah. Seperti itu. Nah, terus itu. Berkah ya, itu adalah keberkahan hidup. Unggal poe keur baheula orang di grup teh nya aya babaturan urang anu ti bagian naon tah, bagian utara tah bagian naon nya, Selatan. anu terus kan ngayekeun hayu urang tahajud cenah jam 3 Timur. ayo urang tahajud gitu ya, maca naon tasbih sabaraha, sholawat sabaraha supaya naon, supaya berkah. Ternyata berkah itu kadang-kadang tidak terkait dengan materi, tapi itu lebih kepada kualitas hidup kita yang menjadikan waktu dan tempat kita, amal kita setiap hari dalam keadaan apapun itu menjadi berharga dan menjadi faedah, khususnya tentu untuk agama kita. Karena lamun ningali kana faedah bae mah nya, karena berharga bae mah gitu, seperti itu. Orang kafir pun, orang yang lacut, orang yang durhaka pun memiliki hidup yang berfaedah. Cek maneh nama hidup dugem misalnya di night club gitu ya, itu berfaedah, membuat mereka bahagia, Buat senang. minuman nyekek botol itu kan zata kimatin, berharga buat mereka. Nah, ini maksudnya di sini tentu adalah keberkahan di sini, harga dan faedah di sini tentunya didasari oleh syariat Islam. Tidak semata-mata berkah, tidak semata-mata faedah, tidak semata-mata berharga, tapi berharga dan berfaedah mungguh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan berkah. Tapi sambil ditambahan berartinya lain hanya saeutik cukup lobanya sa, tapi bagaimana waktu dan amal kita di setiap saat itu punya harga dan punya faedah bagi agama kita, sehingga nilai-nilai ibadah kita itu selalu ada di setiap hari. Ulangan hanya ningali non dina HP teh ya, browsing gitu ya, kemudian TikTokan bae ya. Baring nu ditemponake biasa di TikTok mana. Kalau pada maheri ningali TikTok kurang ningali non coba, nu berfaedah atau tentang kanggo agama. Kadang-kadang faedah berfaedah, ada harganya, tapi mumbuh nafsu. Kan jarang lalakinya, lalaki makanya katanya di TikTok itu jarang lalaki anu juga joget bari jeung pakaiana kurang bahan, kan jarang ya gitu. Biasanya awewe jeung dipikara sepan usaha. Begitu. Begitu. Jadi faedah dan harga di dunia ini itu bisa mungguh Allah, bisa mungguh hawa nafsu. Nah, kitab ini tentu selalu memberikan memberikan warning buat kita bahwa nafsu itu harus ada, tapi harus dikendalikan, dan pengendali itu adalah agama. Nah, eta mah di elang beta. Yang jelas eta hadnya ya. Jadi ketetapannya itu menurut Al-Ghazali, nikmatu minallah taj'alul awqati wal a'mala zukimatin atau zata kimatin wa faidatan azimatan. Berfaedah, berharga menurut agama apa tidak? Jadi gitu ya, seperti itu. Orang haji, orang ziarah kubur, berfaedah atau berharga menurut agama tidak? Bisa jadi berharga menurut agama, tapi lamun didinya ada unsur hawa nafsu, itu bukan agama, bukan ujroh, bukan pahala yang didapatkan, tapi bisa dosa itu. Ria gitu, angka tempo. Bisa ria gitu ya.
Jangan-jangan ini tujuannya itu bukan untuk akhirat, walaupun ada istilahnya di situ studi apa tuh? Ada disebutnya dalam ziarah itu apa? Wisata religi. Wisata religi kan itu luar biasa. Bisa-bisa yang lebih dominan itu bisnis kan gitu ya. Walaupun bisnis bisa boleh-boleh saja, tidak ada yang larang. Tapi bisa jadi lebih besar itunya dibanding dengan apa namanya, dengan niat untuk lillahi ta'alanya. Nah, ini tentu ini yang harus menjawab bukan oleh omongan tapi oleh hati kita. Kira-kira niat kita ini sudah benar apa tidak? Untuk hawa nafsu atau untuk Allah gitu ya. Itulah, itu namanya berkah. Nah, Syekh Nawawi mu'alif hazal kitab ini tabarruk ngalap berkah dengan dua hadis ya. Dua hadis yang menurut beliau ini termasuk hadis yang sangat agung, sangat mulia. Fal hadisul awal, hadis yang pertama ajajani tos ngijajahkeun, tos masihan ijajah ni kakaula bihi dengan hadis tersebut. Al alamatu, yaitu seorang yang sangat dalam sekali ilmunya gitu ya. Yang sangat dalam. Al-alamah itu sebutan bagi orang yang ilmunya itu bukan seperti kita. Ustadz gitu, kan ustadznya. Saeutik ilmuna. Al-alamah itu lamun digelar ini mah digelar apa akademik itu profesor yang sudah ilmunya itu sudah luar biasa, levelnya itu level tertinggi lah. Al-alamah sudah ada pembuktiannya secara ilmiah dan lain sebagainya. Itu al-alamah. Asy-Syaikh Muhammad Al-Khatib As-Sami, yang bangsa Sam, orang Sam ya. Summal Madani, yang bangsa Madani, Al-Hambali, yang dalam fikihnya menganut mazhab Hambali. Wa huwa ibnu Utsmanu, yaitu siapa yang apa namanya, dari Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman an masyaihi, dari gurunya Utsman, muttasilan, yang terus nyambung ila Abi Dzar Al-Ghifari, sampai kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Ini silsilah hadis. Jadi hadis itu dari siapa itu disebutkan seperti itu. Makanya ada hadis mutawatir, ada hadis ahad ya. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang mustahil untuk bohong gitu ya. Itu mutawatir seperti itu. Berbeda dengan hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak nyampe mutawatir, misal 1, 2 seperti itu. Nah, ini hadis mutawatir, hadis ahad, ada yang sahih, ada yang ghair sahih dan lain sebagainya. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh sahabat, yaitu Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulullah. Abi Dzar Al-Ghifari dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi, dalam hadis yarwi yang telah meriwayatkan kepada hadis ini, an rabbihi, dari Tuhannya azza wa jalla, yang maha agung dan maha luhur. Berarti ini hadisnya disebutnya hadis apa itu? Hadis langsung kepada, bukan melalui Jibril tapi langsung kepada Allah. Hadis qudsi namanya ya. Ada hadis qudsi, ada yang bukan hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang tidak melalui Jibril tapi langsung kepada, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadi, wahai Tuhanku, wahai hambaku, ya ibadi, wahai hambaku, gitu ya. Kata pangandika ya, sabda disebut firman Allah. Qala ta'ala, tos ngandika ta'ala sapa Allah taala, ya ibadi, wahai hambaku, ini sanyanyana aing, haram tu ngaharamkeun aing, az-zulma kana kezoliman, ala nafsi kadiri aing, wa ja'altuhu
dan menjadikan aing hu akan kezoliman itu bainakum di antara aranjeun kabeh muharraman adalah sesuatu anu diharamkan fala tazolamu maka ulah silih zolim aranjeun kabeh. Ini hadis yang kalimah yang pertama. Wahai hambaku, ini haram tu zulma, sanyanyana kaula ngaharamkeun zolim ala nafsi ka diri kaula, ya, firman Allah, wa ja'altuhu bainakum, dan menjadikan kezaliman itu di antara aranjeun kabeh, di antara kalian semua, muharraman itu adalah sesuatu yang diharamkan, fala tazalamu maka jangan saling menzolimi kalian semua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Allah menyebutkan bahwa Allah itu tidak pernah zolim. Allah tidak pernah zolim terhadap dirinya sendiri dan tidak mengharapkan kita sebagai manusia untuk saling menzolimi. Naon ari zolim? Zolim itu kebalikan daripada adil. Zolim itu wad usai'i bi ghairi mahalihi, bi ghairi maudhihi. Itu adalah makna zolim. Apa itu? Wad usai'i menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu bahasa orang nama tak gitu ya. Nempelkeun kopeah misalnya dina saku gitunya. Kita zolim. Itu zolim misalnya seperti itu. Mere tips ya, mere duit ka pamajikan itu zolim apa adil? Nah, adil bernya ka pamajikan mah ya, mere duit misalnya ka pamajikan, ka anak eta zolim apa adil? Adil, karena apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi kumaha lamun misalnya wad usai yang menempatkan yang tidak pada tempatnya. Misalnya naon? Mere duit tiap bulan ka janda kembang misalnya. Gitu ta. Itu kira-kira zolim apa adil itu? Lihat dulu si jandanya itu apakah berhak atau tidak, mustahik atau bukan, kan gitu ya, seperti itu. Nah itu zolim seperti itu. Nah zolim itu adalah wad usai'i bi ghairi maudhihi bi ghairi mahalihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah zolim ini bisa kepada diri kita sendiri, bisa kepada orang lain, bisa kepada Nabi, bisa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh zolim kepada diri sendiri kira-kira naon tah? Kira-kira. Contoh zolim kepada diri sendiri. Nggak mandi-mandi sebulan. Nah, eta perempuan ini adalah nah gitu tah. Eta rokok penikmat jasa ya tanya. Betul. Rokok itu kira-kira zolim apa henteu ngarokok? Henteu. Tidak zolim ngarokok lamun bimahalihi, di tempatna. Nah kira-kira ngarokok di gigireun Bu Kiki, eta kira-kira saya nanti melihatnya menghirup hasupna geus Kiki pas bae teh Bu Kiki. Nah itu seperti itu. Jadi untuk diri kita sendiri ngarokok itu kira-kira bermanfaat apa tidak? Kalau bermanfaat itu berarti tidak zolim, karena salah satu tugas kita sebagai manusia adalah hifdzun nafsi, memelihara diri sendiri. Kalau ngarokok itu ternyata itu membuat gairah hidup, membuat sehat, ya berarti itu keadilan ngarokok itu. Tapi manakala rokok itu bisa membuat badan kita menjadi rusak, menjadi tidak sehat, maka berarti itu zolim diri sendiri. Kalau rokoknya kan suka batuk, berarti zolim sendiri kan? Lah masalah rokok ya serahkan ke Mang Heri bela. Rada berat. Soalnya kumaha? Soalnya abu ya ge osok ngarokok kadang-kadang ya. Kapungkur
tinggalnya abu ya almarhum Cisantri kan lamun teu ngarokok manehna mah henteu bisa ngaji kuat sampai saputing gitu kan. Itu mah ada faedahnya berarti. Ada faedahnya, berarti dia itu bermanfaat. Komo ya nu di hadapan santri ngarokok kabeh. Artinya sama berfaedah dua-duanya. Kalau tahu apa gitu, kalau mau rokok batuk, meong kayak batuk. Begitu. Nah itu kembali kepada diri kita. Tapi yang jelas bahwa zolim itu maknanya adalah apa tadi itu? Apa namanya wad usai bigoiri mahali, menempatkan sesuatu perilaku atau apapun bukan pada tempatnya, itu adalah kezoliman seperti itu. Ya. Itu adalah sebuah kezoliman lah. Nah itu tadi kepada diri kita sendiri ya. Contoh misalnya kepada orang lain tadi juga sama, ngarokok juga sama seperti itu. Ngarujak di pagi hari itu misalnya, itu kira-kira apa namanya zolim apa bukan? Misalnya seperti itu. Zolim. Kalau ngarujak di pagi hari itu justru membuat kita sehat, berarti bimahalihi pada tempatnya. Tapi pada saat membuat sakit, itu berarti zolim. Kurang sampai meh dahar, ya aya iya nya, aya nanti aya jeruk misalnya. Kurang kadang-kadang biasana lain kadang-kadang. Biasana eta mengheri jeruk eta sebelum makan atau sesudah makan di Sesudah kita mah. Biasanya di lembur mah eta buah-buahan itu sesudah makan ya. Iya, cuci mulut disebutnya kan. Tapi menurut medis ternyata yang lebih baik itu makan buah-buahan dulu sebelum makan berat kan seperti itu. Nah, itu berarti sayunahor, sesuatu yang lain. Kalau kemudian hal itu membuat kita sakit, berarti harus kita hindari. Nah, pada saat kita menghindari sesuatu yang membuat kita sakit, itu adalah keadilan. Tapi pada saat kita menghindari sesuatu yang sakit, sesuatu yang apa namanya, yang harusnya apa namanya menghindari sesuatu yang membuat kita sakit, tapi tidak dihindari oleh kita, berarti itu adalah kezaliman. Kemudian itu berarti zolim kepada diri sendiri. Banyak ya zolim kepada diri sendiri itu. Kira-kira orang begadang sering henteu maheri itu begadang. Gitu ya. Kadang-kadang orang ke pemuda mahnya sok disamper, sok diajak ngopi, ngarokok sampai jam hiji ya seperti itu. Nah, biasanya ke pemuda mah karena jasad fisik kita masih kuat, itu masih segar. Tapi lamun orang yang suka begadang itu biasanya terlihat pada saat sudah umur 40-50 tahun itu. Ngedrop itu biasanya. Seperti itu. Jadi itu juga bagian dari menzolimi diri kita sendiri. Zolim kepada Allah dan Rasulnya itu komo. Urang-nya seperti itu. Zolim kepada Rasul dan Allah itu hampir setiap hari. Allah berfirman, as-sholatu lizikri. Sholatlah kalian untuk mengingatku, kan seperti itu. Coba kira-kira mengheri selama 3 menit orang sholat zuhur, ingetna nu lamun 100%, 80% ingat ke Allah, tak ingat ke pemajikan atau ke kotok. Karena adil nama, ya adil itu kan sesuai aturan gitu ya, sesuai aturan seperti itu. Jadi bagus nama, adil nah. Orang sholat itu tidak ada yang kita ingat kecuali Allah. Itu adil kita dalam sholat. Tapi pada saat kita lebih mengingat orang lain dibanding Allah, berarti kita sholatnya itu dalam keadaan zalim. Maka para ulama ya ngandika kan, mengamalkan bahwa jangankan pada saat kita sesudah melakukan keharaman, dosa mengheri, pada saat kita setelah melakukan kebaikan pun kita harus tetap beristighfar kepada Allah. Karena bisa jadi perbuatan baik menurut kita itu masih banyak hak-hak kebaikan yang kita tidak lakukan. Wengi misalnya osok tahajud orang apa hente gitu ya, lebih memilih tidur cantik gitu ya daripada tahajud atau bagaimana? Padahal Allah telah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah. Dari sebagian malam salat tahajudlah kalian. Kira-kira orang geus ngamalkeun can ya?
kadang-kadangnya. Padahal itu adalah bagian perintah. Nah, pada saat kita belum mengamalkan itu, walaupun tahajud itu adalah sunnah ya, tapi sunnah atau wajib, kita tidak boleh melihat kepada perintahnya, tapi kita harus melihat siapa yang memerintahkan, kan gitu ya. Nah, pada saat kita tidak melakukan tahajud, itu bisa jadi adalah bagian dari kezoliman kita kepada diri kita sendiri, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak melaksanakan sesuai perintah Allah. Terus naon deui kira-kira Mang Heri? Geus loba banyak lah dina Al-Qur'an, ta'awanu alal birri, atau dalam hadis itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik-baik saja, khairan aw liyasmut, atau kalau tidak bicara maka diamlah. Kira-kira selama 24 jam ya Mang Heri urangnya, yang keluar dari mulut orang itu yang hak apa yang batil? Sedang. Pan biasa nama cenah gitu ya. Awewe cenah loba tak gitu, karena awewe cenah bibirna dua Mang Heri. Lamun teu ngomongkeun sapoe bae teh beuh cenah eta. Doang. batin jerawatan. Tapi ayeuna mah henteu kitu, lain awewe lalaki ge loba. Kan gitu nya, alabatan lalaki ge. Jadi gitu. Nah, ini kan berarti kita juga sudah zolim terhadap diri kita sendiri. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Fala tuji apa itu? Fala zulir jaro. Janganlah kalian menyakiti tetangga. Nah, kira-kira kita sudah berbuat baik kepada tetangga apa tidak? Dalam kisah ditegaskan atau dijelaskan oleh Rasulullah dengan bahasa yang sangat sederhana. Lamun aranjen masak kuah gitu ya, perbanyaklah airnya. Untuk apa diperbanyak airnya? Supaya tetangga kalian itu, tetangga aranjen kaba itu bisa mencicipi kuah tersebut yang kita masak. Kita nggak dilaksanakan kurang canet. Urang mah kadang-kadang ya, kadang-kadang urang abdi lah seperti itu. Mawa kado lah tilu. Eta sok dibagi. Waduh, kan ini bagian dari fitnah kan itu seperti itu. Jadi banyak ternyata perilaku sosial kita yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetangga orang, kita merasa bahagia saat ini misalnya dapat TP 3K. Apakah keberhasilan kita ini berharga, berfaedah tidak buat sekeliling kita? Pada saat tidak berfaedah, berarti tidak berkah. Kalau hanya untuk diri kita sendiri itu ya. Tapi pada saat manfaat yang kita raih, nikmat yang kita dapatkan itu ternyata bisa juga bermanfaat bagi sekeliling kita, nah itulah harta yang berkah itu seperti itu. Jadi pada saat kita hanya untuk mengumpulkan saja, itu tidak berkah. Bahkan itu disebut dalam salah satu ayat Al-Qur'an Ustaz, alhaakumut takasur. Celakalah bagi orang yang selalu menumpuk harta. Eta menumpuk harta eta tidak pernah mau berbagi, seperti itu. Loba lamun dicaritakeun banyak ininya. Kita dalam sholat itu setelah apa? Setelah salam, ini kan kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah, kan gitu ya. Itu faedahnya sebenarnya adalah bahwa kita jangan sampai egois, ananiah, hanya untuk kita sendiri. Tapi kita juga harus menyelamatkan orang-orang yang di sekitar kita. Dan di zaman saat ini ini menjadi bagian tantangan kita, Mang Heri. Kita lebih hidup nafsin ayeuna itu. Apalagi di komplek abdi komplek. Nafsin. Geus
asup ke imah geus teu keluar deui. Biasanya gitu. Anania. Jadi apa namanya? Prinsip Nabi tadi itu selalu berusaha untuk berbuat baik kepada tetangga, akhirnya jadi terlewat gara-gara kita nafsin di imah saja gitu seperti itu. Nah, ini tentu ini bagian dari bagaimana cara kita untuk hidup tidak menzolimi baik kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hadis ini, kalimat ini, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa jaltu bainakum muharraman fala tazalamu. Nah, fala tazalamu ini ternyata sangat sulit sekali. Dan abdi sendiri belum bisa. Kadang-kadang orang tidak berniat untuk zolim, tapi ternyata orang lain merasa terzolimi oleh kita. Dan bukan hanya kita ternyata. Rasul sendiri pernah seperti itu. Apa sahabat siapa itu? Yang pada saat setelah perang dan lain sebagainya, kemudian dikumpulkan oleh Nabi, kata Nabi, wahai sahabatku, siapa yang pernah tersakiti olehku? Kan gitu ya. Aja ayah seorang sahabat kan, yang saya pernah tersakiti ya Rasulullah. Katanya. Sahabat yang lain, sahabat besar, Umar, Utsman, kemudian Abu Bakar, terutama Umar ya. Ngegeder, ya jelema kos doang. Naon bae kan nabinya gitu. Sanajan ungges istilahnya tersakit oleh Nabi, dan Nabi pasti tidak akan pernah kezoliman itu atau menyakiti itu tidak pernah bagian dari kehidupannya. Tidak akan pernah melakukan seperti itu. Ini malah ingin seperti ini ya, ingin keadilan. Terus apa yang pernah aku sakiti dariku kepadamu, cek Nabi tak gitu ya. Cek sahabat, engkau pada saat perang melecut ya seperti itu, mencambuk, dan ujung cambuk itu tidak sengaja terkena punggungku. Seperti itu. Sehingga membuat aku menjadi sakit. Ya udah, cek Rasul, ai kitu mah geus cambuk deui bae berabdi. Maaf Rasul, waktu saya tercambuk itu saya tidak memakai baju. Cek Rasul. Makin menggeder banget. Sahabat dulu ya, yuk mengalunjak ya lumayan. Waalaikumsalam. Pemasan. Iya. Lanjut. Ya saat itu ceritanya ya. Sanggeus kitu Nabi membuka pakaiannya. Ya udah, ayeuna abdi tos ngabuka jubah abdi, pakaian abdi, silahkan cambuk badan abdi sebagaimana yang telah terjadi kepadamu. Tapi ternyata alhamdulillah ya, saat itu hanya trik sahabat saja, tidak mau menyakiti Nabi. Bahkan dengan Nabi tidak memakai baju itu, kemudian beliau langsung merangkul kepada Nabi. Ini yang saya sangat harapkan, si sahabat itu, merangkul Nabi tanpa busana, langsung nempel dengan kulitnya. Kata Nabi, inilah calon surga. Mudah-mudahan kurang semangat orang seperti tadi itu, mencintai Rasul ya sebenar-benarnya, seadil-adilnya, walaupun barangkali kita bagian dari hamba Allah yang tidak mungkin seperti sahabat ya, tidak mungkin. Tapi paling tidak kita punya niatkan dalam hati kita, mari kita berupaya sekuat tenaga untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW, mastata'tum, sebisa yang kita mampu. Aing geus niat mah insyaallah itu berpahala. Kalaupun dalam kenyataannya perilaku belum sampai kepada situ, niat kita itu insya Allah mewakili, itu sudah menjadi bagian dari kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Haji Edi yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Juga bermanfaat untuk sahabat Dumai semua. Terus selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak dan juga arahan dari Bapak Kepala. Mangga kepada Bapak dipersilakan. Masuk semua pegawai. Pegawai masuk. Atomi, Asep, semua masuk. Saya mau masuk dulu sama Bapak.
Aku nonton. Mohon Pak siap. Masuk ada yang mau saya tonton. Mana itu Bu Kiki? Dokumen yang Bapak tanda tangan. Jadwal. Oh, ini apa namanya? Absen. Ah, belum di print. Jadwal. Oh, Sami. jangan. Nggak apa-apa.